Halo, gue Jody dari Studio Teman atau PH Teman. Kali ini gue mau bahas tentang color grading bersama teman gue dari Clover Studio. Clover Studio ini udah sering banget ngebantu pekerjaan-pekerjaannya PH Teman atau Studio Teman untuk masalah warna mewarnain lah. Kayak beberapa musik video yang dibikin PH Teman kayak BCL, Tiara Andini, atau Sabian Atwani, dan beberapa klip-klip lainnya. Nah, mau tahu nggak seberapa pentingnya color grading dalam video musik, film, maupun iklan? Mari kita ngobrol langsung ntar ya sama Yuli dari Clover Studio. Oke, langsung aja nih kita ngobrol sama Yuli dari Clover Studio. Nah, Yul, pengertian grading itu apa sih? Kalau color grading ya, color grading sendiri sih adalah sebuah proses di dalam pasca produksi. Jadi ceritain dari awal dulu kali ya. Jadi di pasca produksi itu kan ada beberapa tahapan ya. Oke. Jadi yang pertama setelah produksi selesai, kemudian masuk ke tahap offline editing, di mana editor akan memotong gambar dan menjahit cerita ya. Ya, seperti biasa gitu. Nah terus kemudian habis itu, baru masuk tahap color grading. Jadi di tahap color grading ini kita akan memberikan mood sesuai dengan visi dari sutradara biasanya gitu. Jadi, jadi kita bisa ini sih explore banyak melalui warna dan bercerita lewat warna gitu. Biasanya director request kan ya, pakai referensi seperti yang sering aku lakukan kan. Betul. Gambarnya pengen seperti ini warnanya, ntar dari tim post color grading menyamakan dengan gambar referensi seperti itu kan. Iya betul. Jadi sebenarnya proses grading itu penting nggak sih? Penting secara ini, sih. Jangan melihat aku dari director, tapi secara umum gitu. Secara umum sih penting banget. Ini juga menyangkut ini sih Mas, bukan hanya dari kreatif tapi dari teknis juga. Karena zaman sekarang kan kamera selalu recordnya tuh log ya, masih flat. Nah tanpa proses grading ya nggak bisa gitu. Jadi istilahnya harus melalui proses ini dulu baru bisa jadilah gambar yang berwarna gitu. Mempercantik lah ya. Iya betul. Color grading itu. Ya, nah mempercantik. Kan ada beberapa cara untuk mewarnai suatu bentuk video, suatu produksi video lah yang ngomongnya. Nah apa bedanya tuh color grading sama color correction? Oke, nah itu tahapan lagi tuh di dalam proses grading itu, namanya digital intermediate proses ya. Jadi kalau color correction itu, jadi kita tuh intinya mengembalikan warna asli dari gambar tersebut gitu loh. Jadi misal Mas Jody nih syuting di outdoor gitu ya, di outdoor. Jadi kita hanya mengembalikan white balance yang normalnya aja sih untuk color correction gitu. Oh gitu. Jadi warna hijaunya harus true beneran hijau seperti yang Mas Jody lihat di lokasi kayak gitu. Nah saat tahap color grading baru kita bisa explore tuh warna hijaunya mau kita geser ke arah mana, lebih warm kah atau lebih apa gitu. Jadi sebenarnya color correction itu bagian dari color grading. Betul, itu tahapan pertama. Tahapan pertamanya. Nah kalau misalnya kan ada beberapa orang sering kayak ya banyak lah teman-teman video yang cuman color correction aja nggak ke tahap prosesnya color grading. Itu emang beda jauh ya? Sebenarnya sesuai kebutuhan sih menurutku ya. Jadi kalau misal kamu hanya berhenti di tahap color correction dan itu cukup dan sesuai konsep sih gak masalah juga gitu. Gak masalah juga gak ya? Masalah cuman juga. Sampai di color correction aja nggak sampai color grading gitu. Biasanya color grading itu kan dilakukan di studio post pro kan? Ya betul. Apa bisa ngerjain project suatu video wedding atau video musik terus pengen kerjain di rumah aja gitu? Oh oke. Sekarang sih bisa banget ya, beberapa tahun terakhir ini bisa banget karena kan udah bisa diakses di laptop segala macam ya untuk softwarenya sendiri gitu. Dan sekarang di offline editing software pun udah bagus tuh untuk untuk feature color gradingnya gitu. Walaupun mungkin gak seprofesional yang di post production gitu, post studio gitu. Cuman kalau untuk belajar dan untuk project-project tertentu bisa banget sih untuk belajar. Oh gitu. Nah kalau ngomongin software nih, ada beberapa software kan sebenarnya untuk color grading. Ada Adobe Premiere, ada apa lagi? Ada DaVinci, terus ada Grade dulu. Nah, Yuli sendiri di Clover pakai apa sih? Kalau di Clover kita pakai DaVinci Resolve ya. DaVinci Resolve kebetulan kan aku juga trainer DaVinci Resolve juga. Jadi kita pakainya itu.
Dan memang sekarang secara umum sih orang-orang pakainya DaVinci Resolve gitu ya. Tapi ada, kalau yang profesional ada beberapa software lagi. Kalau di luar tuh ada yang pakai Mystica, ada yang Baselight. Cuman kalau di Indonesia umumnya pakai DaVinci sih. Untuk software standalone buat grading ya, gitu sih. Kebanyakan di Indonesia pakai DaVinci ya. Pakai DaVinci ya. Kan beberapa ada nih kayak orang jual paketan kayak LUT gitu. Menurut Yuli pribadi masuk ke tahapan color grading nggak? Orang tinggal masukin preset aja, cek. Ini bikin satu video tinggal masukin, akhirnya jadi sinematik, bla bla bla. Oke, ya itu sih, itu sekarang karena aksesnya mudah ya, jadi mungkin ada yang apa ya? Ada yang kelewat lah prosesnya dari orang dulu belajar grading gitu ya. Jadi kalau sebenarnya kalau aku pribadi sih sah-sah aja ya. Sah-sah aja sih mau pakai LUT atau apa. Cuman si LUT itu sebagai dasar dari creative mood yang pengen kita sampein. Cuman nanti harus kita tweak lagi sih, harus kita benerin ini itunya, karena nggak mungkin sekali masukin LUT tuh langsung rata atau langsung bagus lah gitu. Karena tiap frame-frame video kan beda ya, beda tiap shot tuh spesial beda-beda gitu. Special mood dan betul. Ada yang pakai available light, pakai ada yang pakai set lampunya banyak atau enggak, itu kan kalau dicemplungin pakai LUT pasti beda tuh. Beda-beda, pasti nggak rata. Dan kemudian color grading sendiri itu nggak hanya mood overall, tapi spesifik, kayak misal kita benerin skin tone-nya, terangin sebelah sini, sebelah situ, nutup lighting, buka lighting, itu juga termasuk di tahap color grading gitu. Jadi nggak hanya cemplungin LUT, ada look-nya, terus selesai, nggak sampai di situ sebenarnya. Nggak sampai situ. Jadi emang butuh proses ya untuk dapat khas gambar dan warna yang dimaui oleh klien, director, sesuai dengan referensi yang dia mau kan. Iya. Betul. Jadi ketika dari gambar mentah diproses, ngilangin highlight, ngilangin kayak ya sedikit jerawat lah ya. Iya, ada kan bisa kan ngilangin sedikit jerawat kan? Dalam tahapan tertentu sih masih bisa sih kita bantuin. Terus seberapa kontras, gitu-gitunya kan biasanya Mas Jody kan aku ngasih beberapa preferensi tuh kontrasnya mau setebal apa itu juga kan bisa kita atur gitu. Nah kalau maksudnya kalau orang pakai LUT kan langsung cemplung aja kan, nggak melewati proses detail itu sih. Nggak proses detail itu ya. Iya betul. Dan kalau pakai LUT itu bisa dipakai nggak untuk keperluan komersial? Contohnya untuk di iklan gitu. Iklan atau ya taruhlah musik video gitulah, yang benar-benar yang digarap dengan secara gitu profesional. Ya? Untuk LUT, beberapa LUT bisa. Jadi kalau install DaVinci juga ada LUT bawaannya, dan itu udah official ya dari DaVinci. Setiap kamera juga punya LUT sendiri. Nah itu menurutku masih oke karena memang LUT-nya dibikinnya tuh nggak asal-asalan gitu. Memang ada hitungannya gitu. Dan kalau dari setiap kamera juga ada tuh di websitenya download LUT untuk kamera itu gitu. Nah itu menurutku masih aman sih, soalnya kan memang dikeluarkan secara resmi gitu ya dari manufacturernya. Nah yang agak mesti hati-hati itu kalau LUT yang dibeli di online gitu. Nah ya maksudnya gitu, seperti itu. Maksudnya gitu, kalau itu harus hati-hati. Mungkin bisa, cuman beberapa LUT cenderung kayak narik warnanya itu terlalu tinggi, jadi materi kita nggak kuat, jadi malah ngerusak gambarnya gitu sih. Oh gitu. Iya, jadi untuk kepentingan komersial kayak iklan atau produksi yang dilakukan secara profesional, mendingan melewati proses post pro dan degrading secara benar gitu ya. Iya, secara step by step aja. Step by step ya, karena kalau pakai LUT tiba-tiba takutnya beberapa terus ngubah warna. Suatu warna kan biasanya keubah tuh pakai LUT itu, nanti malah nggak sesuai dengan brandnya, dengan macam-macamnya sih gitu. Nah, belajar di mana sih dulu? Kalau grading sih aku udah tahu tuh dari kuliah. Dulu kan memang aku tuh sekolah film ya, film. Terus kebetulan belajar post production. Sekolah film di mana? Di SAE Sydney. Dulu SAE Sydney. Nah terus di advance post production kelasnya itu ada pelajaran grading. Saat itu masih pakai software Apple Color dulu. Oh iya. Iya, zamannya FCP7 kan masih kan. Nah terus yaudah tahu prosesnya dari situ. Cuman lulus kuliah nggak langsung jadi colorist. Jadi offline editor dulu di stasiun TV gitu. Terus kemudian baru aku masuk ke
post production tuh. Nah di situ aku ngasistenin color grading. Nah belajarnya dari situ sih awalnya. Nah, Gitu. yang membedakan apa nih bedanya offline, online, dan grading? Kan Beda, mungkin banyak beda. beberapa teman-teman bingung nih dengan arti oke. offline, Ya, online, dan grading serta tahapan sampai sebuah produksi video benar-benar jadi yang digarap profesional ya. Iya. Oke, jadi offline itu kayak yang awal disebut itu kan penjahitan cerita ya. Jadi urusannya tuh biasanya sama sutradara gitu menjahit cerita, menjahit gambar itu jadi suatu cerita yang utuh gitu ya. Nah kemudian selanjutnya proses color grading itu pewarnaan, proses pewarnaan mempercantik gambar. Biasanya kalau grading sama sutradara dan DP gitu kan, soalnya ngeset lighting segala macam kan Itu, DP ya, DP, ya itu gitu. sangat deket juga tuh. Nah terus kemudian habis dari grading belum selesai biasanya, jadi ada tahap online. Tahap online biasanya kalau ada grafik atau ada sesuatu yang harus ditacap, contohnya tadi jerawat itu, atau ceritanya ada kabel yang bocor segala macam, atau ada green screen gitu, nah itu online. Nah baru setelah itu semua digabungkan, audio juga udah jadi, baru udah delivery gitu. Oke, jadi itu tahapan untuk pembuatan sebuah video Iya, cukup panjang sih. yang dibikin secara profesional ya, Betul. dengan budget yang benar ya. Iya. Jadi tahapannya emang di pos aja ada beberapa tuh, panjang juga. Iya, Orangnya maksudnya ngerjain banyak kan juga. ada beberapa yang produksi pembuatan video yang bilang Semuanya. jadi orang yang satu ngerjain. si beneran nggak salah kan ya? Nggak salah. Si A tergantung. ngerjain pekerjaan B, C, D, E, Iya, benernya nggak salah ya. Nggak salah. Tapi kan lebih baik dikerjakan dengan tahapan yang benar sehingga Tahapan menghasilkan yang benar, iya. hasil yang memuaskan. Maksimal, Kan? iya. Setiap orang kan skillnya beda-beda kan di pos ini kan. Nah, Clover sendiri tuh selain ngerjain, kan kita udah sering kerja sama nih. Iya. Clover ini sering banget bantuin video klipnya PH teman. Nah, selain itu ngerjain apa lagi sih Clover? Selain color grading tapi tipe projectnya. Enggak, gitu maksudnya atau ya service-nya? selain musik video, oke. ngerjain komersial juga kan? Ya, banyaknya juga kita sebenarnya komersial. Kalau musik video, banyaknya dari PH teman ini. Musik video dari Mas Jody udah lama banget ya kerja sama bareng. Karena tidak memuaskan, selalu memuaskan Clover ini. Warnanya sesuai dengan apa yang dimau, jadi jadi ya udah setiap ada kerjaan selalu Yul kerjain dong ini bla bla bla, referensinya gini gitu. Iya. Nah, yang paling sulit tuh ngerjain grading apa sih? Paling sulit. Beda-beda. Jadi kayak Tingkat kesulitannya beda-beda ya? tingkat kesulitan beda-beda. Sebenarnya paling enjoy sih sebenarnya musik video karena paling bebas explore. Hanya 3 menit terus. Iya. Tapi iklan lebih iya, iklan juga sebentar ya. Lebih pendek, cuman tricky karena brand, produk, terus tingkatan approvalnya banyak. Terus kita harus menjaga produk dan nggak sebebas musik video gitu. Iya, karena kalau produk itu kan lebih ke jualan sih. Iya, lebih ke jualan terus fokusnya. warnanya nggak pengen berubah dari ya kan gitunya kan. Yang penting produknya bagus, kelihatan terlihat bagus dan color tone yang mereka punya di produk itu nggak pengen kayak kalau video klip kan kita bisa main-main kan, bebas bisa jungkir balik lah gitu. Kalau iklan emang lumayan sulit ya. Iya, itu sih bedanya. Kalau film sih dia lebih kayak ke jaga konsistensi warna sepanjang filmnya sih, gitu. Untuk detailnya nggak sedetail iklan, cuman itu sih shotnya banyak banget kan, bisa ratusan gitu. Gitu sih. Nah, kalau orang mau belajar nih tentang color grading, enaknya referensinya Yuli apa sih, kemana sih? Secara otodidak kah atau secara mesti study atau buka YouTube atau apa gimana? Banyak sih sekarang cara untuk belajar, tergantung kebutuhan dia juga nih. Kalau pengen jadi profesional colorist, menurut aku lebih baik cari short course gitu. Biasanya ada sih yang kelas workshop gitu workshop gitu yang ketemu langsung dengan instrukturnya gitu. Kalau di Indonesia sih sekolah tetap gitu belum ada course yang tetap selalu diadakan. Biasanya sesekali diadain gitu, tapi di Singapura ada tuh
gitu untuk short course-nya Oh, di itu. Singapura ada? Singapura ada, nggak gitu jauh juga kan dari sini Ya, gitu. nggak begitu jauh. Nggak gitu Cuman jauh. sekarang lumayan ribet ya. Iya. Lagi di masa pandemi. Pandemi agak susah sih. Cuman kalau misal untuk belajar online juga banyak banget sih yang profesional juga gitu. Jadi bisa, kalaupun online sih aku nyaranin yang memang berbayar sih. Soalnya kredibel kan, Oh kredibel ya, ya. oke. Kalau dari YouTube bisa sih kayak belajar-belajar, cuman harus disaring sih mana yang bagus, mana yang enggak gitunya sih. Harus punya konsol nggak sih? Konsol sih enggak. Itu kayak alat pelengkap supaya menambah speed kerja aja. Kalau konsol itu gitu. Jadi bukan studio post pro kayaknya nggak harus punya konsol kayak gitu ya? Kalau belum saatnya dan belum perlu banget nggak usah. Yang penting upgrade komputernya aja sih, soalnya kan softwarenya agak berat tuh kalau color grading. Kayaknya investasi di situ dulunya gitu. Tahu nggak sih speknya apaan yang paling enak? Wah, speknya untuk maksudnya untuk software kayak DaVinci atau program lain grading? Kalau speknya sih, kalau aku kan pakainya Mac ya. Biasanya sih kalau si ininya apa namanya graphic cardnya seenggaknya 4 GB tuh udah paling minimal sih. Minimal ya? Minimal ya, itu udah 4K udah agak nggak real time sih, paling 2K ya playbacknya real time tuh. Ya karena kalau 4K berat ya? Berat iya makanya. Tapi kamera sekarang kan 4K semua. Iya. Jadi kayak mau nggak mau sih gitu. Seenggaknya paling penting sih emang graphic cardnya itu sih. Kalau buat monitor, perlu nggak kita pakai tambahan monitor selain monitor bawaan yang kata Yuli bilang pakai Mac kan? Apa perlu kita beli monitor yang nambah lah bukan? Nah ini sih satu hal yang paling penting lagi itu monitor sih. Kayak konsol tuh bisa paling terakhir. Oh paling terakhir malah ya konsol tuh? Kalau monitor tuh kayak paling penting setelah si mesinnya gitu, mesin komputernya. Jadi si monitor tuh ibaratkan tuh kayak mata kita gitu. Kalau misal monitor salah, ya udah kemana-mana salah gitu. Jadi kalau untuk monitor banyak banget ya di luaran sana yang entry level atau yang professional level gitu. Harus banyak research aja sih sesuai budget. Kalau aku nggak bisa rekomendasiin yang monitor gimana gitu karena tergantung budget ya. Kalau mau yang bagus ya ada banyak, cuman ya budgetnya harus agak lebih gitu. Kalau yang entry level ada juga, yang penting monitornya tuh RGB-nya tuh seenggaknya 100% sih. 100% ya? Iya, di monitornya. Biar nggak mengelabui. Iya, ketika iya. Kita present ternyata kok beda. Nah itu harus hati-hati sih di situnya kalau grading tuh. Nah gitu. Kalau kita ngomongin post pro nih, di level mahal nggak untuk studio post pro? Kalau ada dari teman-teman pengen bikin sebuah produksi video entah foto video pre-wed atau foto wedding, terus pengen nyoba nih ke post pro ya, ke Clover lah. Hitungannya tuh gimana tuh? Kalau biasanya di post itu hitungannya per project sih, dan ngelihat durasi sih sebenarnya, ngelihat durasi dan jenis projectnya juga nih, peruntukannya buat apa gitu. Range-nya beda-beda sebenarnya ya, tergantung postnya di mana. Cuman kalau misal di post studio emang ada standar harganya sih. Ada standar harganya gitu. Bisa lah ditanya dulu aja ke postnya. Biasanya beda ya musik video, komersial, iklan, sama film itu beda, range harganya beda-beda. Paling mahal mana? Paling mahal film karena panjang kan. Lebih lama ya? Lebih lama duduk di depan, depan komputernya. Nah Clover sendiri sekarang timnya ada berapa sih? Kalau Clover ada 2 colorist, aku sendiri sama satu lagi, Riz namanya, terus ada post producer ya, biasa. Tim intinya itu sih, kita juga ada brand strategi sama admin aja sih gitu. Oh gitu. Nah kalau ada teman-teman nih pengen pakai jasa Clover Studio nih, kontaknya ke siapa? Nanti bisa kontak ke post producer kita juga sih. Nanti ditulis nanti di ada. bawah. Silakan
kontak. Iya, langsung aja. Soal nego-nego bisa lah, nego ntar ke Yuli. Bisa obrolin aja dulu. Nah, Yul, terus apalagi sih yang mau ditambahin kalau ada teman yang pengen lebih belajar lebih dalam Iya. tentang proses grading ini, karena ini salah satu elemen penting dalam sebuah produksi video. Step mereka dari awal gimana sih? Oke. Jadi paling sih sekarang kan zamannya sosmed gitu ya, Instagram. Kalau ada yang bingung, tanya aja sih. Misal ada follow colorist siapa gitu, nggak apa-apa DM aja, tanya sih, pasti dijawab sih sama coloristnya gitu. Nah, soal ini ke soal personal nih. Sebenarnya Yuli sendiri suka suka nonton film dong pasti. Ya. So film, entah film atau musik video, favoritnya tuh ke warna yang lebih apa? Secara idealis ya. Iya. Secara idealis kan, tapi kalau dapat klien kan biasanya yang ngerjakan apa yang klien minta kan. Nah, secara itu Yuli lebih suka warna kayak gini nih, warna-warna gini nih. Oke. Menurutku semua warna tuh bagus, cantik ya, semua warna itu. Cuman kalau aku paling suka sih ngeliat warna-warna yang justru colorful sih. Colorful gitu sih. Gitu. Lebih colorful tuh warna-warna Korea colorful nggak sih? Colorful ya? Tergantung palette dari setnya juga sih sebenarnya. Oh gitu. Cuman aku sih suka sih semua warna sebenarnya. Nggak bisa milih. Bingung. Nah, itu tadi obrolan seru sama Yuli tentang color grading. Terus kalau ada teman-teman yang masih mau nanya, bisa kontak langsung ke Instagramnya Clover Studio atau tulis komen di bawah. Atau pengen bekerja sama Clover Studio bisa kontak Instagramnya ya. Iya, bisa langsung aja. Ya udah, gitu. Thank you Yul, obrolan sorenya seru ini. Thank you. Walau ada trouble dikit tadi ya. Nggak masalah. Namanya juga persedana. Iya. Ya udah, terima kasih buat main ke studio teman. Sama mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang hal-hal lainnya, dan pastinya bisa kerja bareng lagi buat project-project kedepannya sama studio teman atau PH teman. Pasti dong. Thank you Yul. Thank you semua. Bye bye.